Makanya, saudara-saudara yang datang ke gereja, ngalami hadirat Tuhan. So pulang dari gereja ngalami pertolongan Tuhan. Waktu Anda melakukan firman, Anda mengalami mujizat Tuhan. Itulah yang membuat Anda makin mengenal Dia. Dan kalau Anda mengenal Dia, Anda tidak akan pernah tinggalkan Dia sekali-kali. Karena Dia bisa dipercaya. We believe in God and we trust in God. Bedanya antara believe in God dengan trust in God. Believe in God, Anda percaya kepada kemampuan Tuhan. Tuhan omnipoten, maha kuasa. Tuhan tidak pernah gagal, itu namanya believe in God. Sedangkan trust in God, Anda percaya kepada karakter Tuhan. Anda percaya kepada kesetiaan Tuhan. Anda percaya kepada kebaikan Tuhan. Anda percaya kepada kemurahan Tuhan. Itu namanya trust in God. Believe in God selalu berhubungan dengan kemampuan. Trust selalu berhubungan dengan karakter. Saya percaya dengan Mike Tyson punya kemampuan. I believe Mike Tyson. Sebab tiap kali saya nonton dalam 2 tahun pertandingan tinju, dalam ronde ketiga dia mampu melumpuhkan lawannya. Kadang-kadang kita kesel juga. Baru nyalakan televisi sudah menang. Tapi gak banyak orang percaya sama karakter Mike Tyson. Yang gak bisa dipegang perkataannya. Yang emosional. Main pukul sembarangan orang. Tinju gigit kuping orang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya sama Tuhan? Believe in God? Apakah Anda trust in God? Itu semua tidak bisa terjadi kalau Anda nggak bikin kaca pembesar kepada pengenalan akan Tuhan. Waktu Anda bikin kaca pembesar kepada sekitarmu, kepada masalahmu, maka Anda akan lihat dirimu kecil. Seperti pengintai bangsa Israel yang diutus untuk melihat tanah perjanjian oleh Musa. Ketika mereka keliling selama 40 hari. Mereka kembali kepada Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Maka suara 12 pemimpin yang Musa kirim terpecah 2. 10 pengintai berkata, benar. Tanah yang dijadikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Buah-buahan sayur-sayuran. Namun orang-orang yang besar, lebih banyak dan kuat-kuat. Kita ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Mereka pakai kaca pembesar bahwa musuhnya itu lebih besar. Kalau Anda menganggap diri Anda kecil, segala sesuatu yang Anda lihat jadi besar. Tapi yang saya senang, ada 2 pengintai yang punya suara berbeda. Yaitu Yosua dan Kaleb berkata, no, benar, tanah yang dijadikan Tuhan di Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Buah-buahan sayur-sayuran. Dan orangnya besar berkuasa. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan kalahkan mereka. Karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kemampuan kita. Dia pasti akan berikan jalan keluar kepada kita. Karena Yosua pakai kaca pembesar akan Tuhannya. Dia lihat musanya kecil. Sekarang ini Anda lihat bangsa Indonesia dengan kacamata saudara atau kacamata Tuhan. Saat ini Anda lihat keluarga Anda dengan kacamata Tuhan atau dengan kacamata Anda. Saat ini Anda lihat sakit penyakitmu dengan kacamata Anda atau kacamata Tuhan. Saat ini Anda lihat keadaan keuanganmu dengan kacamatamu atau kacamata Tuhan. Kata mengenal, saudaraku, punya 2 arti. Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal artinya yada. Mengenal karena hubungan intim seperti suami dan istri. Karena punya waktu. Karena punya hubungan. Jadi mengenal. Saya tidak akan pernah mengenal Tokyo. Kalau saya tidak pernah berada di Tokyo. Saya tidak akan pernah mengenal orang-orang Tokyo. Bagaimana sikap mereka. Bagaimana reaksi mereka terhadap foreigner, terhadap orang asing. Kalau saya tidak pernah pergi ke Tokyo. Karena saya pergi ke Tokyo jadi saya mengenal kota itu. Saya mengenal orang-orang di situ. Berarti untuk mengenal Anda nggak cuma hanya melihat media sosial. Untuk mengenal Anda nggak cukup hanya cuma tahu informasi tentang orang itu. Untuk mengenal Anda perlu berinteraksi dan bangun hubungan. Seperti saya contohkan beberapa waktu yang lalu. Untuk mengenal Bapak Jokowi. Untuk mengenal Bapak Jokowi. Saya nggak bisa cuma hanya lihat media sosial. Sebab kalau saya lihat media sosial saya bingung. Dia suka kopi, dia suka teh. Seandainya. Mungkin aja terjadi. Bapak Jokowi mau datang ke gereja Impact Community Indonesia.
Saya kan jadi bingung. Mau kasih teh atau mau kasih kopi. Sebab saya lihat di media sosial, kadang-kadang minum kopi, kadang-kadang minum teh. Daripada saya pusing, lebih baik saya hubungin Bapak Jokowi. Dan berkata, Bapak, sebetulnya Bapak tuh lebih suka teh atau minum kopi? Dia kan jawab begini, kalau saya sedang punya asam lambung naik, saya minum teh. Tapi kalau saya lagi gak asam lambung, saya akan minum kopi. Oke Bapak, besok Bapak datang ke gereja Ici. Bapak dalam keadaan asam lambung, saya tidak. Jadi bisa minum kopi. So easy. Kenapa sampai hari ini Anda tidak pernah mengenal Tuhan? Karena gak bangun interaksi sama Tuhan. Anda cuma datang ke gereja, pulang gereja, dengar firman, tapi gak pernah bangun hubungan sehari-hari. Kalau Anda mau mengenal lebih dekat, bangunlah hubungan. Yang kedua, kata mengenal, itu artinya dalam bahasa Yunani, yaitu ginosko. Yang artinya mengenal melalui pengalaman. Mengenal karena experimental knowledge. Mengenal karena Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita. Tuhan selamatkan kita, kita jadi mengenal Tuhan, Dia penyelamat. Tuhan sembuhkan kita, kita jadi mengenal Dia penyembuh. Tuhan menyediakan, kita jadi mengenal Dia adalah Jehovah Jireh. Dengan Tuhan menolong, kita jadi mengenal Dia Jehovah Nissi. Makanya penting di sini untuk saudara mengalami Tuhan. Harusnya orang-orang yang mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, saudara tidak akan lagi meninggalkan Tuhan. Saya beri contoh. Kalau Anda biasa pegang uang kertas yang asli, udah bertahun-tahun Anda pegang dan melihat uang kertas yang asli, mengenal uang kertas yang asli. Begitu Anda pegang uang kertas yang palsu, Anda jadi kenal. Oh, ini bukan yang asli. Dan Anda tidak akan pernah menyimpan uang kertas yang palsu. Kalau Anda udah biasa megang berlian yang asli, bertahun-tahun mengenal berlian, warnanya, karakternya, karatnya. Begitu Anda pegang berlian yang gak asli, Anda jadi kenal. Dan Anda tidak akan pernah mau pegang berlian yang tidak asli. Makanya, saudara-saudara yang datang ke gereja, ngalami hadirat Tuhan. So pulang dari gereja ngalami pertolongan Tuhan. Waktu Anda melakukan firman, Anda mengalami mujizat Tuhan. Itulah yang membuat Anda makin mengenal Dia. Dan kalau Anda mengenal Dia, Anda tidak akan pernah tinggalkan Dia sekali-kali. Karena Dia bisa dipercaya. We believe in God and we trust in God.